Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran PKN, yaitu tentang pentingnya harga diri. Ada 3 kajian penting yang perlu kita ketahui secara bersama. Yang pertama nanti itu adalah pengertian harga diri. Yang kedua itu adalah bentuk harga diri. Dan yang ketiga adalah harga diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang kalian ketahui tentang harga diri? Nah, pada poin ini nanti akan dijelaskan terkait aturan yang berlaku di sekolah dan di masyarakat. Ya. Kemudian pada bagian lainnya nanti akan mempelajari mengenai harga diri. Ya, dalam kehidupan setiap hari, orang selalu dibekali dengan kemampuan diri oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kemampuan diri itu dapat diartikan sebagai kemampuan seperti akal dan ilmu sehingga setiap orang mampu menilai dirinya sendiri. Jangankan dulu menilai orang lain, tetapi yang pertama itu adalah harus mampu menilai diri sendiri. Apa yang kamu ketahui tentang penilaian diri? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami dapatkan nanti pada saat pembelajaran ini berlangsung. Ya. Yang pertama yaitu harga diri. Ya, setiap manusia pasti ingin dihargai oleh sesama manusia. Kemudian kalau kita mau menghargai orang lain, maka pasti orang juga akan menghargai kita. Ketika kita menghargai orang, maka orang juga akan menghargai diri kita. Itu adalah konsekuensi dari sebagai manusia. Nah, harga diri manusia berperan penting dalam membina hubungan dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di sekolah, di masyarakat, di rumah, atau di mana saja kita berada. Nah, tingkat harga diri setiap orang dapat ditentukan oleh diri sendiri dan lingkungannya itu sendiri. Nah, harga diri itu dapat diartikan sebagai kehormatan diri sendiri. Harga diri itu merupakan pendapat seseorang mengenai dirinya sendiri, bukan mengenai orang lain, seperti hal yang dipikirkan dan dirasakan tentang dirinya sendiri. Ya. Jika berpikiran bahwa kamu satu-satunya yang dimiliki banyak kekurangan, kamu akan merasa harga dirimu rendah. Ya. Ketika misalnya di lingkungan sekolah ada orang yang cacat lalu kita mengolok-olok, maka secara psikologis ya, dia mengalami tekanan. Maka seolah-olah kita tidak menghargai keberadaannya sebagai manusia. Kita tidak menghargai keberadaannya sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman. Maka langkah yang paling pertama itu adalah kita harus menghargai diri sendiri. Nah, setelah itu nanti baru kita pelan-pelan bagaimana caranya untuk menghargai sesama, menghargai orang tua, menghargai guru, menghargai teman, atau menghargai siapa saja yang pernah kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, manusia itu adik-adik sering disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial artinya adalah manusia membutuhkan orang lain. Jadi tidak ada manusia yang hidupnya itu sendiri-sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Sama seperti kita membutuhkan mama, kita membutuhkan bapak, atau pada intinya bahwa kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan orang tua dalam kehidupan, juga membutuhkan sesama. Ya, begitu juga dalam konteks kehidupan di sekolah, di masyarakat. Nah, harga diri itu merupakan kebutuhan setiap orang, kebutuhan setiap insan yang menjadi kehormatan sendiri dalam hidupnya. Nah, perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh harga diri. Harga diri membuat seseorang berusaha memperoleh penghargaan orang lain. Contohnya itu adalah orang yang pandai menunjukkan kepandaiannya, orang yang terampil menunjukkan keterampilannya, bahkan orang yang kaya dapat memamerkan kekayaannya. Itu adalah kategori-kategori dari harga. Nah, kita semua pasti dibekali dengan berbagai kemampuan. Misalnya itu adalah kemampuan untuk berbicara di depan orang banyak dengan mengikuti lomba pidato misalnya. Atau yang kedua, kemampuan dalam bidang kesenian dengan mengikuti lomba membaca puisi. Kemudian kemampuan membantu orang lain dengan ikut menolong korban bencana alam. Itu adalah
bentuk-bentuk praktik kemanusiaan sebagai tanda hormat atau sebagai tanda bahwa kita itu adalah membutuhkan orang lain. Nah, dengan kemampuan yang kita miliki, maka adik-adik sekalian, kamu dapat meraih prestasi dan keberhasilan dalam hidup sehingga orang lain akan lebih menghargai kalian, akan lebih menghargai kita. Selain kemampuan yang kalian miliki, harga diri juga dapat ditentukan oleh sikap dan tingkah laku dalam kehidupan kita setiap hari. Misalnya itu adalah berbicara. Seseorang yang berbicara ramah dan sopan akan lebih disenangi oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang berbicara kasar tidak akan disukai oleh orang lain. Itu adalah konsekuensi sebagai manusia. Maka begitu juga halnya itu adalah ketika kita berada di lingkungan sekolah atau berada di lingkungan rumah. Kalau kita menghargai orang tua, maka orang tua akan menghargai kita. Kalau misalnya kita tidak menghargai orang lain atau orang tua, maka secara kodrati pasti orang tua itu memberikan hukuman. Ya. Harga diri itu meliputi banyak hal. Yang pertama itu adalah berbicara, yang kedua cara berpakaian, yang ketiga itu adalah penampilan. Itu adalah jenis-jenis dari harga diri itu sendiri. Yang berikut adalah bentuk harga diri. Mengingat begitu pentingnya harga diri bagi setiap orang, ada beberapa bentuk harga diri dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk dari harga diri tersebut, yang pertama itu adalah menghargai diri sendiri. Jika ingin dihormati oleh orang lain, terlebih dahulu kita harus belajar menghargai diri sendiri. Kemampuan menghargai diri sendiri dapat menentukan tingkat harga diri. Orang yang mampu menghargai dirinya akan mengampuni orang lain. Adik-adik sekalian, untuk berprestasi, kamu tidak hanya harus pintar, tetapi harus percaya diri dan yakin pada kemampuan sendiri dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Kamu tidak boleh bergantung kepada orang lain. Ya. Menghargai diri sendiri merupakan perwujudan dari sikap dan rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan kita sebagai manusia. Kemudian ada juga orang yang memiliki kurangan dalam hidup, misalnya itu adalah cacat. Namun, ya, mereka tetap bangga terhadap dirinya. Nah, setelah kita menghargai diri sendiri, kita menghargai orang lain. Nah, jika kita pandai menghargai diri sendiri, tetapi tidak mau menghargai orang lain pun akan tidak menghargai kita. Ya. Jika antar teman saling menghargai, kerukunan dapat tercipta. Begitu juga suasana-suasana di rumah, di masyarakat, juga di sekolah. Nah, sebagai bahan refleksi untuk kalian adik-adik sekalian, kalian boleh berdiskusi, ya. Nanti tanyakan siapa saja orang yang kalian jumpai, misalnya itu adalah orang tua atau kakak. Diskusikan dengan teman. Mengapa orang yang malas biasanya tidak dihargai oleh orang lain? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mesti harus Anda kaji, Anda cari, Anda tanyakan kepada orang tua atau kepada kakak kalian di rumah. Nah, yang ketiga adalah harga diri dalam kehidupan sehari-hari. Harga diri seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri. Ya, dari awal saya sudah jelaskan itu. Nah, yang pertama itu adalah memiliki pendirian yang teguh. Pendirian dapat diartikan sebagai sikap berpegang teguh pada dirinya sendiri. Ya, sikap adalah perilaku seseorang yang berdasarkan keinginan diri sendiri dan tidak dipengaruhi orang lain. Setiap orang harus memiliki pendirian. Orang yang memiliki pendirian lebih dihargai daripada orang yang tidak memiliki pendirian. Kemudian orang yang memiliki pendirian adik-adik mampu membedakan mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik, mana hal yang hendak dilakukan, mana yang tidak. Artinya bisa membedakan hal yang baik dengan hal yang buruk. Misalnya itu adalah orang yang berpendirian biasanya memiliki sikap yang pertama, ya, dia berani mengingatkan sikap teman yang salah. Ketika ada teman yang berbuat buruk di sekolah, maka harus berani menegur. Yang kedua itu adalah mau menerima dan mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, adik-adik sekalian, itu adalah menghormati perasaan orang lain.
Kemudian yang kedua itu adalah bertanggung jawab. Nah, apa yang kalian ketahui ketika mendengarkan kata bertanggung jawab? Ya, tanggung jawab berarti sesuatu yang wajib Anda lakukan. Nah, orang yang bertanggung jawab selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kemudian adik-adik sekalian, orang yang bertanggung jawab akan dihormati oleh orang lain. Nah, sekarang sebagai latihan mandiri, ya, menurut pendapat kamu, apakah kamu sudah merasa bertanggung jawab dalam menyelesaikan PR yang diberikan oleh guru selama ini? Kemudian pernahkah kamu tidak menyelesaikan PR? Tulislah dalam buku tugasmu dan laporkan nanti hasilnya kepada guru. Kemudian yang ketiga itu adalah selalu berkata jujur. Orang yang jujur itu memiliki banyak teman, artinya tidak berbohong. Orang jujur akan dihargai oleh orang lain. Semua orang akan menghargai orang yang jujur. Adik-adik sekalian, sekarang saya mencoba untuk menyimpulkan berbagai hal yang saya sudah jelaskan dari tadi tentang harga diri. Harga diri itu dapat diartikan sebagai kehormatan diri sendiri, kehormatan diri. Harga diri itu merupakan pendapat seseorang mengenai dirinya sendiri, terutama sesuatu yang kalian pikirkan tentang diri kalian itu sendiri. Kemudian yang berikut adalah ada beberapa cara menjaga dan meningkatkan harga diri seseorang. Yang pertama itu adalah memiliki pendirian yang teguh. Pendirian yang teguh dalam arti adalah percaya terhadap diri sendiri. Ya, percaya terhadap kemampuan diri sendiri, percaya terhadap kelebihan diri sendiri, tetapi harus percaya juga terhadap kelemahan-kelemahan diri sendiri. Ya, sebab jika kelebihan itu tidak dibagi kepada orang lain, maka kelemahan yang ada dalam diri kita juga tidak akan diisi oleh orang lain. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa sebagai manusia, makhluk sosial, maka dia harus membutuhkan orang lain. Kekurangan yang ada pada diri kita akan diisi oleh kelebihan-kelebihan yang ada pada orang lain. Ya. Yang kedua itu adalah memiliki sikap tanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya sesuatu yang harus dilakukan. Misalnya, ketika ada PR maka harus dikerjakan. Ketika ada tugas maka itu harus dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu adalah membantu setiap orang dengan tulus hati. Tidak boleh setengah-setengah. Artinya secara sadar, ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, secara sadar kita harus memberikan bantuan itu setulus hati. Dalam arti bahwa jangan memberikan sesuatu itu harus memperoleh imbalan. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian harga diri ditentukan oleh sikap dan tingkah laku dalam yang pertama itu adalah berbicara dengan orang lain. Ya. Bagaimana kemampuan kita dalam berbicara di depan orang banyak. Kemudian yang kedua itu adalah cara berpakaian kita. Ya. Yang ketiga itu adalah penampilan. Nah, adik-adik sekalian, ada begitu banyak cara yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan harga diri. Jadi sebetulnya itu adalah ada berbagai banyak cara. Salah satunya itu adalah dengan cara mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Di antaranya itu adalah kemampuan dalam bidang olahraga. Misalnya itu adalah bermain bola, bermain voli, takraw dan lain-lain sebagainya. Yang kedua itu adalah kemampuan berbicara di depan banyak orang. Yang ketiga adalah kemampuan dalam bidang kesenian. Yang keempat adalah kemampuan untuk membantu orang lain. Nah, yang kelima itu adalah kemampuan berprestasi dalam bidang pendidikan. Nah, jika semua hal ini Anda perhatikan, maka secara otomatis harga diri kita itu akan tetap terjaga. Kemudian, ketika hal-hal ini melekat dalam diri kita, maka saya yakin